Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel YouTube Pokjawas Madrasah Jakarta Selatan. Kali ini izinkan saya untuk menyampaikan tentang panduan implementasi kurikulum merdeka dengan topik menganalisis karakteristik satuan pendidikan. Selamat menyaksikan. Ibu guru hebat Indonesia dimanapun berada, kali ini kita akan membahas tentang pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan yang lazim disebut dengan KOS. KOS dalam definisi yang sangat sederhana adalah panduan penyelenggaraan pendidikan di sebuah sekolah atau madrasah. Sehingga seringkali KOS atau dulu KTSP disebut sebagai kitab sucinya sekolah. Nah, dalam pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan atau pengembangan KOS ini terdiri dari 5 langkah. Yang pertama adalah menganalisis karakteristik satuan pendidikan, 2. merumuskan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, 3. menyusun pengorganisasian pembelajaran, 4. menyusun perencanaan pembelajaran, dan 5. menyusun program pembinaan, evaluasi, dan pengembangan profesi. Kali ini kita hanya akan mengerucut pada satu langkah, yaitu langkah yang pertama, yaitu tentang bagaimana cara menganalisis karakteristik satuan pendidikan. Adapun langkah-langkah menganalisis karakteristik satuan pendidikan terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah analisis lingkungan belajar, yang kedua analisis kebutuhan satuan pendidikan, dan yang ketiga adalah analisis visi, misi, dan tujuan. Dalam kesempatan ini kita hanya akan membahas 2, yaitu analisis lingkungan belajar dan analisis kebutuhan satuan pendidikan. Sedangkan analisis visi, misi, dan tujuan akan dibahas pada video berikutnya. Baik, yang pertama adalah analisis lingkungan belajar. Ini terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama adalah analisis sumber daya alam, sosial, dan budaya. Hal ini didasarkan pada beberapa pertanyaan, antara lain adalah bagaimana mendokumentasikan semua informasi sumber daya dan fasilitas serta mitra yang ada. 2. Apakah ada sumber daya dari lingkungan sekitar yang dapat dimanfaatkan oleh madrasah dalam proses pembelajaran. Pada tahap yang kedua adalah menganalisis sumber pendanaan. Didasarkan pada beberapa pertanyaan, diantaranya adalah bagaimana proses pendanaan satuan pendidikan. Misalnya dari pemerintah seperti BOS, ya, kemudian dari orang tua murid, atau dari lembaga lain. Kemudian bagaimana penggunaan dana itu dilakukan. Pada tahap yang ketiga adalah analisis sistem kebijakan daerah. Didasarkan pada beberapa pertanyaan berikut, apa visi, misi, dan tujuan daerah? Apa saja kebijakan pendidikan terkait indikator visi tersebut? Kemudian apa saja perubahan sistem yang terjadi, dan apakah ada integrasi aktivitas untuk mendukung pencapaian indikator? Misalnya yang dimaksud dengan integrasi aktivitas, apakah sekolah bisa mengembangkan kekhasan daerah atau tidak? Kemudian tahap yang keempat adalah analisis kemitraan. Didasarkan pada beberapa pertanyaan sebagai berikut. Siapa saja pihak yang dapat melibatkan untuk mendukung program satuan pendidikan? Ya, misalnya di situ atau di sekitar sekolah ada puskesmas, lembaga penelitian, KONI, dan lain-lain. Kemudian bagaimana mengintegrasikan kebijakan daerah ke dalam KOS? Ini adalah
4 tahap dari analisis lingkungan belajar. Kemudian, bagaimana cara atau metode yang digunakan untuk melakukan analisis? Nah, ini salah satunya bisa dilakukan dengan analisis SWOT. S-nya adalah strength, ya, menganalisis situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan yang dimiliki satuan pendidikan yang bisa memberikan pengaruh positif pada saat ini ataupun di masa yang akan datang. W-nya adalah weakness atau kelemahan, yaitu analisis terhadap situasi atau kondisi yang merupakan kelemahan yang dimiliki satuan pendidikan yang bisa memberikan pengaruh negatif pada saat ini ataupun di masa yang akan datang. Kemudian O-nya adalah opportunity, situasi atau kondisi yang merupakan peluang atau kesempatan di luar satuan pendidikan yang bisa memberikan peluang untuk berkembang di kemudian hari. Dan T-nya adalah threat atau ancaman, yaitu menganalisis ancaman atau tantangan apa saja yang mungkin akan dihadapi satuan pendidikan yang bisa menghambat laju perkembangan satuan pendidikan. Berikut ini ada contoh bagaimana menganalisa lingkungan belajar berdasarkan analisis SWOT. Misalnya dalam analisis lingkungan belajar ada 4 komponen yang harus dianalisis. Yang pertama analisis sumber daya alam, sosial, dan budaya. Strength-nya atau kekuatannya, madrasah berada di dekat TPA sampah. Mungkin dalam benak kita berada di TPA sampah merupakan kelemahan, tapi bagi madrasah bisa jadi itu sebagai kekuatan. Tapi tentu saja ada kelemahannya atau weakness-nya, yaitu lingkungan madrasah terimbas bau sampah. Ada peluang yang mungkin bisa dimunculkan dan bisa menjadi dasar bagi pengembangan madrasah. Misalnya madrasah bisa berinovasi dalam memanfaatkan limbah yang potensial untuk praktik pembelajaran dalam SBK, dalam pembelajaran SBK. Kemudian treatnya atau ancamannya, jika tidak dilakukan upaya alternatif pengolahan sampah, dampak negatif sampah akan bertambah. Nah, ini salah satu contoh analisis SWOT bagi madrasah yang ada di sekitar TPA atau tempat pembuangan air sampah. Pasti sekolah memiliki karakteristik sendiri, dia berada di tempat seperti apa, di lingkungan seperti apa, itu bisa menjadi bahan analisis dan bisa menggunakan analisis SWOT. Kemudian, yang kedua adalah analisis kebutuhan satuan pendidikan. Ini ada 3 komponen yang bisa dianalisis. Yang pertama adalah peserta didik. Bisa didasarkan pada pertanyaan siapa sajakah peserta didik yang ada di sekolah. Kemudian bagaimana mengklasifikasikan peserta didik berdasarkan kondisi peserta didik. Kemudian apa kebutuhan masing-masing kelompok peserta didik dan apakah ada yang memerlukan pendampingan khusus. Kemudian pada komponen guru dan tendik, analisis bisa didasarkan pada pertanyaan bagaimana proses satuan pendidikan mengidentifikasi profil atau kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk pembelajaran yang optimal sesuai dengan karakteristik peserta didik. Bagaimana proses satuan pendidikan mengklasifikasi pendidik dan tenaga kependidikan. Dari klasifikasi tersebut, bagaimana satuan pendidikan mengidentifikasi kebutuhan masing-masing kelompok. Bagaimana proses pemberian bantuan pendampingan bagi kelompok yang membutuhkannya. Kemudian bagaimana proses pendidik dan tenaga pendidikan melakukan fasilitasi terhadap peserta didik dengan berbagai latar belakang dan kebutuhan. Pada komponen yang ketiga, analisis bisa didasarkan pada pertanyaan bagaimana satuan pendidikan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pembelajaran yang optimal. Bagaimana proses satuan pendidikan menyediakan lingkungan yang aman dan sehat, baik fisik dan mental bagi warganya. Dan bagaimana satuan pendidikan menyiapkan perangkat yang memadai untuk penyelenggaraan pembelajaran yang optimal dan mengelola data. Nah, kemudian bagaimana cara analisisnya? Analisis tidak harus dilakukan dengan analisis SWOT. Banyak cara atau metode analisis, di antaranya yang kita tawarkan adalah dengan kotak analisis.
Kok-nya adalah kondisi nyata yang ada dan terjadi di satuan pendidikan. Hal ini harus didasarkan pada hasil identifikasi yang akurat, faktual, dan objektif. Kemudian tak-nya adalah target. Sesuatu yang ingin dicapai dan terjadi di satuan pendidikan. Target di sini harus menggambarkan situasi dan kondisi yang ingin dicapai oleh satuan pendidikan yang terukur, measurable, dapat tercapai, reachable, dan visioner visible. Kemudian K-nya adalah kebutuhan. Kebutuhan yang dimaksud adalah daftar kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menghilangkan kesenjangan antara target yang ingin dicapai dengan kondisi nyata saat ini. Ini adalah analisis sederhana dan bisa digunakan untuk melakukan sebuah analisis kebutuhan pembelajaran. Nah, analisis ini adalah contoh analisis kebutuhan sekolah didasarkan pada metode kotak tersebut ya. Kondisi nyata, kemudian K-nya adalah target, kemudian K-nya adalah kebutuhan. Misalnya ini komponen analisisnya adalah peserta didik ya. Jumlah total siswa 500, ini kondisi nyata saat ini. Kemudian targetnya adalah 600. Maka kebutuhannya adalah meningkatkan promosi PPDB sehingga tahun depan bisa mencapai 600. Kemudian siswa berkebutuhan khusus ada 1 orang, kemudian targetnya ada penanganan maksimal terhadap siswa berkebutuhan khusus tersebut, kemudian kebutuhannya adalah peningkatan penanganan. Pada komponen guru dan teknik, misalnya kondisi saat ini atau dalam kondisi nyata saat ini jumlah total guru adalah 40, targetnya 50 guru, sehingga kebutuhannya adalah penambahan 10 guru. Ini sangat sederhana analisisnya, dan tapi bisa menggali kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Misalnya pada sarana dan prasarana jumlah total kelas 18 kelas, kemudian targetnya adalah 20 kelas, maka kebutuhannya penambahan 2 kelas. Nah, kemudian hasil analisis ini dinarasikan dalam KOS sesuai dengan sistematika yang telah disusun. Nah, ini sistematika KOS ya. Kemudian khusus berkaitan dengan analisis karakteristik satuan pendidikan bisa dijabarkan ya dengan sistematika seperti ini. Yang pertama adalah analisis karakteristik peserta didik, analisis guru dan tenaga kependidikan, analisis sarana dan prasarana, analisis lingkungan satuan pendidikan, analisis kemitraan satuan pendidikan, dan analisis pembiayaan satuan pendidikan. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan pengembangan KOS atau pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.